Munafik secara etimologi berasal dari kata nafika, yaitu lubang tikus, di mana dari luar tampak tertutup namun dalamnya berlubang. Secara terminologi yaitu berarti orang yang menampakkan iman namun menyembunyikan kekafiran. Menurut Imam Al-Razi, munafik yaitu pura-pura beriman kepada Nabi Muhammad padahal hatinya tidak. Bagian munafik ada dua. Yang pertama yaitu nifak akidah, di mana seseorang yang bersifat munafik menyembunyikan kufur namun menampakkan iman. Ini termasuk orang yang kafir terselubung. Yang kedua yaitu nifak amali, di mana orang ini memiliki amal yang berbeda dengan syariat, bersikap manis untuk simpati tapi menyimpan kebencian. Karakter munafik yaitu menolak hukum Allah dan Rasul, sombong, pengecut, pendusta, bodoh, malas sholat dan riya, menyuruh munkar dan melarang ma'ruf atau kikir, kemudian takut terbongkar dan mengejek agama. Ciri-ciri orang munafik dari hadis Rasulullah SAW yaitu jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia ingkar, dan jika dipercaya dia berkhianat. Cara menghadapi orang munafik, yang pertama memperkokoh ukhuwah sama muslim, tidak menjadikan mereka teman dekat, tidak menjadikan mereka pemimpin, tapi boleh bekerja sama dengan hati-hati, waspada dengan cara jangan mudah terpesona dengan kata-kata manis mereka, dan memperbanyak doa dan memohon pertolongan Allah. Pengertian keras hati. Keras hati dalam bahasa Arab disebut qaswatul qalbi. Arti kata qaswah yaitu kekerasan hati, sedangkan qalbi berasal dari kata qalaba yang artinya berubah atau berbalik. Dalam kitab tafsir Kemenak RI, bahwa qaswatul qalbi merupakan watak atau karakteristik daripada kaum Yahudi. Tapi dalam tafsir karya M. Quraish Shihab, keras hati itu maksudnya adalah hati yang tidak bisa melemah dan tidak dapat tunduk oleh bukti-bukti nyata. Lalu, faktor penyebab keras hati yaitu pertama keserakahan terhadap harta, mengingkari kebenaran mukjizat, setelah menyaksikannya sendiri, banyak bicara tanpa disertai zikir, bermalas-malas dan menunda pemenuhan kewajiban, sikap seperti ria, takabur, ujub, dengki, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu obat hati. Obat hati itu ada 5. Nah, dalam kitab Hilyatul Auliya disebutkan sebagai berikut. Yang pertama itu membaca Al-Quran, kedua mengosongkan perut atau berpuasa, yang ketiga sholat malam atau qiyamul lail, yang keempat bermunajat, berzikir dan berdoa di waktu sahur, yang kelima atau yang terakhir yaitu berkumpul dengan orang-orang soleh. Pengertian keras kepala. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, keras kepala diartikan sebagai sifat tidak mau menuruti nasihat orang lain. Dengan sifat ini, cenderung menolak untuk mengubah pendapat atau pandangan mereka, dan sulit berubah meskipun lingkungan sekitar telah melakukan perubahan. Namun, sifat keras kepala juga menunjukkan adanya keteguhan yang kuat dari ide atau rencana yang dimiliki. Selanjutnya, ciri-ciri orang keras kepala. Yang pertama, sulit menerima masukan atau kritik dari orang lain. Yang kedua, cenderung mempertahankan pendapatnya meskipun sudah diberikan penjelas atau bukti yang berbeda. Yang ketiga, seringkali merasa paling benar atau paling tahu. Yang keempat, kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan dan situasi baru. Yang kelima, sering terlibat dalam argumen atau perdebatan yang tidak produktif. Berikutnya, faktor penyebab keras kepala. Yang pertama, sifat keras kepala muncul sebagai tanda kecemasan yang seorang alami. Kedua, sifat keras kepala juga muncul dari kecenderungan untuk tidak menjadi sama dengan sikap orang lain. Yang ketiga, sifat keras kepala juga hadir pada orang yang melakukan kemampuan dirinya, dan sifat ini juga dapat hadir sebagai bentuk reaksi dari sikap balas dendam dan untuk melepaskan kebencian dalam diri perilaku. Efek positif dan negatif dari sikap keras kepala. Efek positif, menurut Alice Boyes, peneliti psikologis klinis dari Psikologi Today menyatakan sifat keras kepala merupakan seorang yang mempunyai kreativitas yang lebih tinggi. Ia ingin menunjukkan pada orang lain dengan tentang siapa dirinya. Salah satu langkahnya yaitu ingin melakukan sesuatu dengan cara sendiri. Dengan begitu, bahwa seorang dirinya tidak sama dengan orang lain dalam berkreasi dan berinovasi.
Efek negatif. Yang pertama, kerusakan hubungan interpersonal atau konflik dan ketegangan dalam hubungan. Yang kedua, kesulitan dalam mencapai tujuan atau ketidakmampuan untuk menerima masukan atau beradaptasi. Yang ketiga, stres dan frustasi atau berdebat terus-menerus dan merasa tidak didengarkan. Yang keempat, isolasi sosial atau sulit untuk berinteraksi. Selanjutnya, mengobati keras kepala. Yang pertama, mencari tahu penyebabnya. Yang kedua, mendengarkan pendapat orang lain. Yang ketiga, membangun keterbukaan dengan segala kemungkinan. Yang keempat, mengakui kesalahan dan bertanggung jawab. Yang kelima, mempunyai pribadi yang bisa berkompromi dengan keadaan orang lain. Untuk yang terakhir, cara menghadapi orang yang keras kepala. Yang pertama, menghindari pemaksaan kehendak. Yang kedua, tidak menuruti kemampuannya. Yang ketiga, menghindari pemerlukan di depan umum. Yang keempat, tidak memberi hukuman fisik. Dan kelima, hindarilah sedikit-sedikit bilang jangan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.